Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Mohon tenang. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. Tidak hanya memberikan pertanyaan yang menurut Gibran adalah tendensius terkait keberhasilannya dalam membawa proyek-proyek besar yang dibangun di kota Solo. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara IKN bisa menghambat pemerataan karena akan menyerap anggaran hanya pada satu titik. Tapi di luar dugaan, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada sesi tanya jawab debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 memberikan pertanyaan yang sulit dan tidak mampu dipahami oleh Muhaimin Iskandar, yakni soal SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Gibran pada momen itu bahkan meminta maaf kepada Muhaimin karena memberikan pertanyaan sulit dalam debat calon wakil presiden yang tidak bisa dijawabnya. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Momen-momen itu terjadi pada debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang digelar oleh KPU di Balai Sidang Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023 yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin. Saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak
Tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan